Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dihi wa nastarshiduh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ali sayyidina Muhammad kama shallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Anna syarral umuri muhdatsatuha kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ini judul dekat ke-52 ini berbunyi melunakkan hati yang keras. Memang ada hati manusia yang keras, atau dengan bahasa Jawa atos. Bahkan rupanya di akhir zaman ini jumlah hati yang atos lebih banyak daripada yang kesiraman rahmat dan menjadi lunak. Buktinya apa? Buktinya banyaknya orang-orang lupa kepada Allah. Banyaknya perempuan yang sengaja melanggar perintah Allah. Setelah tahu bahwa Allah melarang keluar tidak pakai kudung, maka perempuan-perempuan itu keluar dengan sengaja tidak pakai kudung. Tahu bahwa Allah melarang keluar pakai minyak wangi, mereka keluar berminyak wangi yang semerbak. Tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk berkata demikian, ayyuma imra'atin kharajat muta'attiratan fahiya zaniyah. Tiap perempuan yang keluar berminyak wangi, maka sudah jelas perempuan itu adalah pelacur. Begitu sabda Nabi Muhammad SAW. Tetapi kita masih sering melihat, dan banyak kita melihat perempuan yang keluar berminyak wangi, tapi di rumahnya, di hadapan suaminya tidak pakai minyak wangi, malah dia pakaian kumus-kumus. Waliyadzubillah. Jadi terbalik. Karena apa ini? Kembali kita pada maudhu malam ini, karena hatinya atos, keras, tidak bisa dilunakkan. Dia dibius, dikasih obat tidur oleh setan. Waliyadzubillah. Selain itu banyaknya pengkhianatan. Saben orang dititipi apa-apa tidak kembali punyanya orang itu. Yang utang tidak bayar, maaf-maaf ngemplang. Pengkhianatan ini suatu bukti bahwa ada hatinya orang itu atos, keras. Banyaknya orang-orang yang mementingkan diri sendiri, melupakan kepentingan umum. Jadi karena dia mempunyai satu keinginan, dia tidak peduli orang lain terganggu dari keinginan itu. Dia mempunyai pekerjaan, biar orang lain terganggu dengan pekerjaannya, tidak peduli asal pekerjaan saya tercapai. Ini namanya qalbuhu qasim, atos. Kurangnya orang yang bakti pada orang tua, ini menunjukkan hati yang atos. Jika tidak atos, bagaimana bisa ditafsirkan satu orang tua melahirkan kita, memelihara kita sampai kita berumur lebih daripada 20-30 tahun, lalu orang tua itu tidak kita balas dengan perbuatan yang baik, yang setimpal dengan dia punya perbuatan dulu. Apa namanya ini kalau tidak atos? Banyaknya korupsi juga karena atosnya hati manusia. Dan itu semuanya adalah tanda-tanda bahwa hati manusia keras di zaman ini. Nah, sekarang persoalannya bagaimana melunakkan hati yang keras itu. Inilah persoalan yang harus kita jawab. Dan inilah
ini harus diserahkan kepada keahlian orang di zaman ini, ulama di zaman ini, dan telatennya kita mendengar nasihat, mendengarkan cerita-cerita dan kalimat-kalimat ahli tasawuf yang bisa melunakkan hati kita, yang bisa melunakkan kita sebagai muslim, asal iman kita masih menyala. Ada kalanya iman kita sudah tidak berapi lagi, tidak menyala lagi. Alhamdulillah. Orang yang demikian hatinya tetap keras, tidak bisa dilunakkan. Jadi, cobalah yang telaten menghadiri pengajian dan majelis zikir. Cobalah yang teliti mendengar dan mengulas suara-suara para aulia, para sulaha. Kemudian tirulah mereka. Jadi kalau ada kalimat-kalimat yang baik daripada seorang alim, itu tirulah. Nasihat-nasihat yang baik, tirulah, pakailah itu. Barangkali dengan demikian kita sudah berusaha melunakkan hati kita sendiri. Dan kalau hati lunak itu rahmat. Jadi melihat orang yang teraniaya, dia merasa seperti dia teraniaya. Melihat tetangganya berkebutuhan, seperti dia sendiri yang berkebutuhan. Diusahakan tetangga itu sampai mendapat bantuan. Melihat orang sakit, disambangi. Kalau dia tidak punya obat, dibelikan obat. Kalau dia tidak punya duit, diusahakan. Ini hatinya orang ini rahmat. Jadi lawannya hati yang atos tadi. Ini hati lunak. Dan memang seharusnya begitulah hati seorang mukmin. Sebab mukmin itu bersifat rahmat. Apa sebab? Sebab agamanya ini agama rahmat. Quran rahmat. Nabi Muhammad SAW rahmat. Jadi kalau kita tidak kena keterlampuan ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmah lil mu'minin. Tapi buat orang kafir baliknya. Dan Nabi Muhammad SAW, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan ini rahmah, semuanya rahmah. Nah, kalau kita umatnya tidak kecipratan rahmah ini, tandanya iman kita belum mendalam. Karena itu dalam diktat ke-52 ini saya turunkan judul melunakkan hati yang keras. Saudara-saudara, alinea pertama, Abu Abbas Ahmad bin Atha berkata, alamatul wali arba', siyanatu sirrihi fima bainahu wa bain Allah. الثاني حفظ جوارحه بينه وبين أمر الله. الثالث احتمال الأذى فيما بينه وبين خلق الله. الرابع ومداراته للخلق على تفاوت عقولهم. Beginilah kata Ibn Atha Ahmad, tanda-tandanya wali itu 4. Saya kira tidak usah kita jauh-jauh, kita sendiri boleh bertanya kepada diri kita. Kalau kita sudah melengkapi 4 ini, insya Allah kita juga wali. Tidak usah menyatakan itu, tanya sendiri saja. Kalau kita sudah menjawab semuanya ini iya, apakah alinea pertama ini ada pada saudara? Iya, sudah. Insya Allah wali. Tidak usah bangga, tapi syukur kepada Allah. Pertama, pemeliharaan titipan-titipan Allah padanya di saat ia sendirian. Di saat ia duduk sendirian, bagaimana amanatnya Allah kepadanya? Jujur atau tidak jujur? Jadi manusia ini dibagi 4. Di dalam jiwanya sendiri ada 2. Ada zahir, ada batin. Betul? Lalu dia sendirian dan dia di muka umum. 4. Zahirnya, batinnya, sendiriannya dan di hadapan umum. Kalau ini semuanya sama, maka saudara wali. Jelas saudara.
Coba saya jelaskan lagi ya. Kita ini sekarang ada kalanya kita berbicara. Orang bertanya, atine ya apa? Cocok tak omongannya karo kelakuannya misalnya. Oh cocok. Sudah, zahir batin, cocok. Itu sebabnya Al-Kharraz berkata, tiap kata-kata yang menentang perbuatan, maka kata-kata itu batil. Perbuatan ini yang benar, ya ini juntrungnya ya perbuatan ini. Kalau ada orang berkata, hati-hati daripada dusta, itu dusta haram, tapi dia ngelakoni dusta, kata-katanya tadi itu akhir, tidak betul. Yang betul ya kelakuannya ini, itu orang, model orang itu, itulah. Jadi kita ini amanat apa tidak dengan Allah SWT? Kalau saudara duduk sendirian di rumah, atau saudara tidak diawasi orang, tidak dilihat orang, bagaimana saudara dengan Allah? Tetap seperti kalau di muka umum begini? Oh iya, tetap. Syukur. Alhamdulillah. Itu yang dimaukan. Itu sifat-sifat wali. Nah, lalu bagaimana antara batin saudara dengan ucapan saudara? Kalau cocok, alhamdulillah. Itu yang dikatakan sifat wali. Yang kedua, memelihara hubungan baik antara anggota badannya dengan perintah Allah. Jadi di antara dia dengan Allah, dia bisa menjalankan anggotanya, gerak anggotanya ini sesuai dengan perintah Allah. Yang memberikan dia anggota. Jadi tangannya, kakinya, kupingnya, matanya, mulutnya, farjinya, itu cocok dengan yang dimaukan oleh Allah. Ya sudah, ini sudah artinya dia memelihara anggota badannya dalam perhubungan dia dengan Allah. Yang ketiga, menahan derita yang dialaminya dari sesama manusia. Ini termasuk juga tanda wali. Kalau digoda orang, disusahkan orang, dia sabar. Dia bertahan. Tidak terus marah, tidak terus membalas. Lebih banyak memberi maaf daripada mengijil perbuatan orang. Misalnya disalahi oleh tetangganya, dia diam, sabar. Dia memikul itu derita, tidak membalas dengan sesuatu perbuatan, malah mendoakan. Ada salah satu orang ahli yang dikatakan wali ini didatangi oleh satu orang. Dia bilang, saya akan uji dia, tahan apa tidak. Mulai datang habis assalamualaikum, waalaikumsalam, belum sempat dikatakan duduk, dia bilang, saya akan jelaskan siapa kamu, sebagaimana yang saya dengar dan saya lihat. Kamu adalah orang palsu, kamu pura-pura sujud, kamu orang yang khianat, kamu mengganggu orang. Kira-kira 10 menit dimaki begitu terus. Ini orang diam saja, mendengar, sampai sudah selesai. Lalu dia bilang, sudah, terima kasih saudara, itu yang saudara tahu. Tapi mungkin ada lagi yang saya tahu, saudara tidak tahu seperti itu. Jadi mudah-mudahan doakan saya jadi orang baik. Padahal ini cuma menguji saja. Jadi dia tahammal, dia ini tahan. Mendengar kata-kata begitu itu, dia tahan. Dia bilang, itulah yang kau ketahui, dan yang belum kau ketahui lebih banyak. Maka doakanlah saya untuk menjadi orang baik, sebagaimana yang kau inginkan. Itu orang bilang, ya akhi, saya minta maaf, sebenarnya saya menguji kamu. Ya kata-kata ini aku tidak kira keluar dari mulutmu. Aku kira engkau hamun maki menjawab aku punya perbuatan dengan maki-makian juga. Tapi saya belum membayangkan ada orang bisa menjawab seperti itu. Saya kira itu orang boleh dikatakan wali. Jangan dipikir-pikir, memang sudah dari wataknya, sabar. Yang keempat, ngomong perasaan manusia dengan perbedaan akal masing-masing. Jadi manusia ini bertingkat macam-macam dalam rasionya dan intelektualnya. Ada orang ummi buta huruf, ada orang terpelajar, ada orang setengah terpelajar,
Kita menghadapi semua orang tidak bisa dengan cara yang sama. Harus masing-masing kita beri. Dia punya kemauan, dia punya makanan dari akhlak ini. Ini cocok sama orang ini, ini cocok dengan orang ini. Masing-masing kita bisa ngomong. Mengingat masing-masing punya perbedaan pendapat, perbedaan pelajaran dan pembacaan dan lain-lainnya. Ini tanda-tandanya orang wali. Jadi kalau kita melengkapi 4 ini, insya Allah kita salah satu dari mereka itu. Walaupun kita tidak tahu diri kita, insya Allah termasuk. Jadi saudara sudah tanya sendiri pada diri saudara kalau pulang nanti, tanya, sudah cukup mencukupi ini apa belum? Kalau sudah cukup ya sudah, insya Allah Ta'ala syukur kepada Allah. Kalau belum, usahakan ke situ. Ini sifat-sifat awliya Allah. Yang kedua, Ali bin Muhammad bin Bashar berkata, "Mundu 30 sana, awwadtu nafsi an atakallama bi kalimah la ahtaju ma'aha ila al-i'tidal." Sepanjang 30 tahun saya melatih diri saya untuk tidak berbicara yang sampai saya perlu minta maaf pada orang. Atau saya berbicara dengan kata-kata yang saya tidak lagi merasakan perlu meminta maaf. Ini jarang orang bisa mengatur pembicaraannya sampai begini lama dan dia tidak minta maaf pada orang. Artinya apa? Latar belakang daripada perbuatan seperti ini adalah hati-hati. Itu kata-kata diatur, dipikirkan. Jangan bicara itu secara sembrono, sehingga orang lain tersinggung, sehingga orang lain itu menjawab atau memprotes. Lalu saudara terpaksa minta maaf daripadanya. Oh maaf, saya salah. Itu namanya, ya tidak apa-apa, itu biasa, manusia bisa salah. Tetapi orang yang sampai bisa mengatakan 30 tahun saya melatih diri saya berbicara dan tidak sampai saya minta maaf. Ini maksud latar belakang dari kalimat ini, karena cukup hati-hatinya, cukup kesadaran tentang apa yang dikeluarkan oleh mulutnya orang itu. Pertama, dia tidak pernah menjanji lalu tidak menepati. Dia bicara, misalnya dia bilang, saya besok pagi datang ke rumahmu. Orang itu nunggu, bikinkan sedikit sediaan apa-apa buat sarapan atau tahu-tahu dia ini tidak datang. Kata-katanya ini kalau dia ketemu lagi dengan orang ini pasti akan mengatakan, wah saya minta maaf saudara, kemarin saya janji dan tidak datang. Terpaksa dia minta maaf. Apa sebabnya? Dia tidak perhitungkan apa janji ini sudah positif atau tidak. Mestinya tidak menjanjikan konkret begitu, tidak janji mati. Dia mesti bikin tali wangsul. Jadi kalau bisa saya kalau tidak ada halangan, saya kalau tidak ada tamu dan tidak ada apa, saya datang. Itu masih bisa diterima. Mungkin dia tidak perlu minta maaf. Dia utang pada orang, dia bilang nanti hari Kamis yang akan datang saya bayar. Insya Allah pendak Kamis 3 kali belum bayar. Ini orang terpaksa akan minta maaf. Kalau dia masih mau minta maaf, kalau dia tidak pakai minta maaf, berarti ini orang tidak tahu cara dan aturannya bergaul. Lebih jahat lagi, lebih cilaka lagi. Jadi manusia yang berkata, yang bernama Ali bin Muhammad bin Bashar, dia bilang 30 tahun saya melatih lidah saya berbicara tidak sampai minta maaf. Artinya ini orang yang konsentrasi terus pikirannya dalam apa yang diucapkan. Biasanya pula orang ini tidak banyak bicara. Jelas saudara-saudara? Mudah-mudahan kita bisa menirunya. Khulaid ibn Abdullah yang ketiga, la talqal mu'min illa fi thalathi khilal, masjidin ya'muru aw baitin yastur aw hajatin min dunya la ba'sa biha.
Khuwailid berkata, Anda selalu akan melihat seorang yang beriman itu mengerjakan salah satu dari 3 perkara. Pertama, masjid yang dibangun atau diperbaikinya, atau diramaikan olehnya dengan zikir dan sholat. Ini mukmin. Jelas. Innama ya'muru masajidallah man amana billah. Ini ayatnya. Jadi orang mukmin itu kalau melihat masjid, kalau dia mampu dan masjid rusak, diperbaiki. Jadi diadakan takmir. Atau dia bangun satu masjid, kena sudah. Dia tidak punya duit sama sekali, apa kerjanya? Dia memakmurkan masjid itu dengan zikrullah. Dia ikut meramaikan jamaahnya masjid itu. Dia ikut menghadiri pengajian-pengajian di masjid itu. Dia ikut mensedekahkan apa-apa di masjid itu. Ini namanya mukmin. Salah satu dari tanda-tandanya. Jadi saya kira saudara-saudara, buat orang yang arif, yang bijaksana, akan setuju betul tentang apa yang dikatakan oleh Sayyidina Ali. Tiap apa-apa itu ada tandanya. Mungkin saudara tidak tahu, tapi pasti ada tandanya. Yang saudara lihat dan yang tidak saudara lihat, ada tandanya. Misalnya mau hujan, ada tandanya apa tidak? Ini sudah jelas, semua orang tahu. Lebih dulu awannya berserakan di atas, lalu angin, lalu suara guru dan kilat. Ini insya Allah orang menunggu hujan. Jadi tanda-tandanya sudah ada. Tetapi ada orang bertanya, tandanya orang bangun lagi sesudah mati apa? Tandanya orang bangun lagi sesudah mati apa? Nah ini. Tandanya tidurnya ini. Wa min ayatihi manamukum bil-lail. Kalau kamu tidur dan bisa bangun lagi, tidur itu sudah seperti mati. Kok kamu kesusu mungkir bahwa akan dibangkitkan lagi manusia sesudah wafat? Apa bisa orang mati dibangunkan oleh Allah? Bagaimana tidak bisa? Yang menjadikan kamu manusia hidup dari asal mati, dari asal tidak ada juga Allah. Dan yang membangunkan kau tiap pagi dari tidurmu sepanjang malam juga Dia. Ini contoh. Jadi tanda-tandanya ini. Tiap sesuatu ada tandanya. Tandanya mukmin yaitu tadi, ngeramaikan masjid dengan ikut jamaah di situ, ikut duduk i'tikaf di situ, atau nambah tikernya, nambah tekelnya. Kalau kurang ada yang belum ada yang ditekel dan sebagainya. Yang kedua, au baitin yasturuh. Atau orang mukmin ini Anda akan lihat dia di rumahnya. Tanda-tandanya dia itu kerasan di rumah. Kerasan di rumah itu untuk apa? Dia nanti dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan pekerjaan rumahnya. Jadi ini sifat-sifat orang mukmin. Tidak keluar rumah, berada di luar lebih banyak daripada berada di dalam. Lalu kalau ditanyakan apa sih kerjanya di luar? Main domino. Mana suamimu? Itu loh di rumahnya fulan main skak. Ini tanda-tandanya kurang baik. Jadi kalau orang mukmin ini tidak ada kerjanya di rumah. Kalau ditanya, fulan ada di rumah. Nyepak di rumah yang melindungi dia. Itu namanya mukmin. Misalnya dia duduk di Badung, ada rumah. Duduk di rumahmu dengan istrimu, ajarkan dia sabinatun najat apa. Sudah kena, kamu dapat pahala. Istrimu dapat ilmu. Anakmu terhimpun. Oh tidak, dia di Badung. Atau dia main skak, atau main kerambol, atau main domino. Berjam-jam ini rumah, tidak ada dia. Dia rumahnya ditinggalkan. Yang ketiga, aw hajatin min dunyahu la ba'sa biha. Atau ia mencari nafkahnya yang bersih. Ini mukmin. Jadi kalau dia keluar dari rumahnya, berarti dia menuju ke tokonya atau ke tempat meracangnya, atau ke pasarnya, atau ke pabriknya, atau apa. Lalu habis itu dia kembali ke tempat tinggalnya ini. Jadi ini sifat-sifatnya orang.
Yang keempat, Mutarrif Ibn Syikhir berkata, "Ma utiya 'abdun ba'da al-iman afdala min al-'aql." Sebetulnya banyak nikmat Allah. Nikmat kecil tetapi paling besarnya nikmat sesudah nikmat iman adalah akal. Akal itu adalah alat pengukur baik dan tidak baik. Alat pengontrol pekerjaan kita. Alat yang merupakan radar untuk mengetahui apa yang akan menjadi akibat dari tindakan ini kalau ku laksanakan. Itu akal. Dan ini tidak semua orang punya seperti begini. Dan orang yang punya seperti begini, ini orang terhormat. Diajeni orang, sebab itu barang mahal. Sama dengan Anda memiliki 100 miliar, orang menghargai saudara karena uang saudara. Walaupun saudara tidak cipratkan dia apa-apa, orang masih menghargai. Tapi orang yang punya akal lebih dihargai. Itu alat penting. Karena itu biarpun dia raja, kalau sudah kehilangan akal, dia tidak berakal, dia sudah jadi gila, orang tidak hormat lagi. Biar bekas panglima, kalau dia sudah merobek-robek pakaiannya, jalan dengan pakaian rowak-rowek di tengah jalan, orang tidak hormat dia. Sebab benda yang paling mahal itu, nikmat yang paling besar itu sudah dicabut oleh Allah. Jadi nikmat akal itu juga ada umurnya. Kalau orang itu tidak syukur. Bagaimana syukurnya orang mempunyai nikmat akal itu? Syukurnya dipergunakan. Jadi jangan melangkah ke depan atau melangkah ke belakang kalau tidak lebih dahulu memikirkan akibat-akibat daripada perbuatan itu. Ini namanya al-aql. Ini alat penjajakan apa yang akan kita perbuat, apa yang sudah kita perbuat, akibatnya bagaimana, akan membawa kemana, itu semuanya akal yang menghadapi itu. Lalu saudara akan bertanya, apakah mungkin orang punya akal tidak digunakan? Banyak, saudara-saudara. Banyak. Malah justru yang tidak mempergunakan nikmat itu lebih banyak dari yang mempergunakan nikmat. Orang yang membuang waktunya. Ini tidak menggunakan rasio sama sekali. Orang yang berbuat maksiat tidak menggunakan rasio. Sebab kalau itu saudara jabarkan dengan akal, saudara akan ketemu sesuatu kekeliruan. Karena kita tidak gunakan akal, maka emosilah yang main. Jadi di mana saja, kalau orang baik laki-laki maupun perempuan, baik ibu atau ayah, remaja atau anak kecil atau yang masih sudah mulai berakal, kalau sudah akalnya dimatikan mesinnya, kalau dia matikan mesin akal, maka mesin hati dan emosi akan berjalan. Sebab ini otomatis. Kalau saudara matikan mesin emosi, perasaan, maka mesin akal bergerak, berjalan. Jadi bekerja akal itu. Tapi kalau akal yang saudara matikan, tidak saudara gunakan, ya emosi yang main. Marah, dengki, syahwat meluap-luap, wal'iyadzubillah, dan macam-macam. Lantas akal ini lama-lama keserempet emosi terus, akhirnya dia loyo, lumpuh, tidak bisa bergerak. Jadi akal ini nanti membantu perbuatan emosi. Jadi karena akal sering kita anggurkan, tidak kita gunakan, maka satu waktu ada keperluan, kita bilang, kalau begitu kita mencuri saja sudah. Lalu akal nanti dimintai bantuannya. Ya apa caranya mencuri? Wah, wong itu nek dino iki ndak ono omah. Rumahnya kosong. Di saat itu engkau akan masuk dari tempat ini dan ambillah barang-barangnya. Ini bantuan akal sudah memihak kepada pihak yang salah. Karena itu gunakanlah akalmu, wahai muslim. Gunakan akalmu. Orang yang digunakan akalnya juga dia tahu kedudukannya. Sekarang saudara tahu kedudukan umat Islam ini bagaimana? Sampai ke situ apa tidak kita? Harus sampai. Kalau kita sudah tahu bahwa posisi kita ini di bawah sekali,
Gunakan akal kita untuk meninggikan derajat umat ini. Orang yang tahu akal, yang gunakan akal, juga termasuk orang yang tahu malu. Orang yang tidak gunakan akal tidak tahu malu. Sebab malu itu akal. Dan akal itu iman. Haya iman. Jadi itu semuanya ada hubungan tali temalinya dengan iman dan dengan kepercayaan dan lain-lain. Saudara-saudara, begitulah. Mufarraq Ibn Syekhir berkata, akal paling mahalnya pemberian Allah. Justru ini alat yang paling ampuh untuk menyelamatkan kita hidup ini. Tidak kita senjata yang paling ampuh buat manusia ini adalah iman dan akal. Karena kita sering mematikan akal, tidak menggunakan akal, maka setan terus bekerja, menang dia. Saudara-saudara, yang kelima, kulluna qad ayqana bil maut wa ma nara lahu musta'iddan wa kulluna qad ayqana bil jannah wa la nara laha 'amilan wa kulluna qad ayqana bin nar wa ma nara laha khaifan. Sungguh ini persoalan kalau ditinjau dengan akal juga aneh. Dia berkata, tiap orang dari kita pasti sudah meyakini akan tibanya saat maut. Siapa di antara kita ini coba mengacung yang tidak meyakini bahwa satu waktu dia toh akan mesti mati? Semua kita ini meyakini. Masalah 100 tahun lagi, masalah 70 tahun lagi, masalah 5 hari lagi, itu bukan soal. Tapi yang pasti bahwa kita akan melintasi bawah pintu gerbang maut. Betul, saudara? Tetapi coba jawab, siapa yang bersedia untuk itu? Jarang kelihatan yang bersedia. Padahal kalau diumpamakan saja, maut itu adalah satu perjalanan jauh. Jangan jauh-jauh. Misalnya sini ke Jakarta saja. Ya sebagaimana saudara pergi ke Jakarta, saudara bersedia-sedia lazimnya. Kalau saudara mau ke Jakarta, setidak-tidaknya saudara siap duit sekian untuk tiket, untuk makan, untuk penginapan, dan untuk transport. Ini perhitungannya. Lalu nanti saudara rencanakan di sana itu nanti saya akan nginep di mana. Lalu saudara akan memperbakalkan diri dengan pakaian. Berapa pakaian yang mesti saya bawa? Kalau kotor ini siapa yang mencuci? Itu namanya persediaan untuk pergi ke Jakarta. Nah sekarang pertanyaannya, persediaan saudara lakukan untuk ke situ. Rupanya banyak di antara kita yang tidak bersedia. Jadi nanti dia kepergok maut, dia nanti akhirnya merasa kaget. Itu sebabnya Sayyidina Ali berkata, an-nasu niyam fa idza matu intabahu. Dia bilang orang ini saya umpamakan seperti orang yang tidur nyenyak. Kalau mati baru bangun dia, kaget. Jadi wah, saya sudah di barzakh. Sudah tidak bisa. Orang yang mengantarkan saya sudah pada pulang. Saudara ingat isi khutbah Jumat yang baru kemarin? Ingat apa kata khatib? Khatib berkata, ada 3 teman. Harus saudara camkan betul. Saya tertarik sekali dengan khutbah itu. Pertama dia bilang, teman yang mengantarkan Anda sampai sakarat, sampai roh Anda dicabut oleh Allah. Itu apa? Duit. Jadi saudara sakit, saudara pergi dokter, saudara obat, itu duit yang mengantarkan. Terus mengikuti saudara. Habis itu berhenti di situ. Sekarang yang memandikan Anda dan terus mengantarkan Anda, menemani Anda,
sampai dikubur. Jadi saudara dimasukkan di dalam lubang oleh famili, oleh teman, sanak saudara, semua ini mengantarkan ke kubur. Jadi temanmu yang mengantarkan kau sampai dikubur saja. Habis dikubur tidak ada orang mau dipendam dengan saudara, dia pulang. Selak kepingin panjang umur juga dia, walaupun dia mertua saudara atau adik saudara atau kakak saudara. Betul saudara? Pulang semua itu, tinggal saudara sendirian. Sekarang ada satu teman lagi yang saudara bawa ke situ sampai penghabisannya saudara di akhirat. Apa itu teman? Amal. Amal inilah saudara mesti kejar. Ini namanya persediaan. Ini namanya sesuatu yang saudara dianggap orang, wah itu wong waras ini pikirannya ini. Sebelumnya mati sudah bersiap-siap amalnya, persediaan. Apa dia sudah yakin? Sebab dia sudah yakin. Sebelumnya hujan sedia payung, sebab saya yakin bahwa kalau tidak ada payung kita kebacaan. Sedia payung. Itu cocok. Yang kedua dia bilang, wa kulluna qad ayqana bil jannah wa la nara laha amilan. Semua kita ini meyakini bahwa tidak seorang di antara kita, nanti dulu. Tiap orang dari kita meyakini kebenaran suatu tempat yang namanya sorga. Semua kita mengatakan al-jannatu haq wan nar haq dalam doa tahajud. Ingat ya. Tetapi kata dia, kita tidak pernah melihat orang yang bekerja keras untuk mencapai tempat itu. Seperti apa? Seperti kurang serius gitu menghadapi apa yang kita yakini, bahwa nanti kita mati ini akan menempati salah satu dari dua tempat. Tidak ada tempat yang ketiga. Tempat kita sesudah mati nanti habis mahsyar itu ada dua, jannah, surga atau neraka. Jadi kalau kita tidak masuk surga, ya mesti kita masuk neraka. Tetapi kata siapa namanya tadi ini, Mutarrif bin Syakhir, tapi kita ini katanya kendati pun kita sudah meyakini jannah itu hak, tapi tidak ada yang kelihatan kerja keras untuk mencapai surga, kecuali hamba-hamba Allah yang soleh, kecuali para waliullah yang kerja keras, malam tidurnya dibatasi, makannya dibatasi, pencariannya diteliti. Ini orang namanya bersedia-sedia untuk menghadapi surga. Nah. Yang ketiga, wa kulluna qad ayqana bin nar wa ma nara laha khaifan. Semua kita ini sudah meyakini tentang api neraka, tetapi tidak pernah kelihatan orang yang takut kepada api neraka ini. Orang yang makan hartanya anak yatim, apa bisa saudara katakan ini orang takut neraka? Orang yang merusak rumah tangganya tetangganya, apakah ini orang saudara katakan takut neraka? Orang yang syirik, apa ini saudara anggap ini orang takut neraka? Nah, kalau takut neraka masa dia mengerjakan perbuatan itu? Sudah jelas? Tidak. Saudara-saudara, kita sekarang bagian terakhir. Baliklah halaman itu. Aun ibn Abdullah al-Ghazali berkata, ini dalam rangka orang-orang aulia Allah dalam tahajudnya mereka berdialog dengan Allah. Berdialog itu artinya bermunajah, tanya jawab begitu kira-kira, tapi tidak pakai jawab, ini mengajukan sesuatu kepada Allah, berdialog kepada Allah. Beliau berkata gini, waihi bi ayyi shay'in a'sika ya rabbi, waihi innama 'asaituka bi ni'matika 'indi, waihi min khati'atin dhahabat lazzatuha wa baqiyat ni'matuha 'indi, waihi kaifa ansa al-maut wa la yansani,
ويحي كيف أغفل ولا يغفل عني، ويحي كيف يشتد حبي لدار ليست بداري، أم كيف أجمع لها وفي غيرها قراري، ويحي هل ضرت غفلتي أحدا سواي، أم هل يعمل لي أحد إن ضيعت واجبي، سيرت الجبال وليس لها مثل خطيئتي، وجمعت الشمس والقمر وليس عليهما مثل حسابي، وحشرت الوحوش ولم تعمل مثل عملي، ويحي ما أشد خطري فاغفر يا رب ولا تفضحني بسرائري، بأي عين أنظر إليك وقد علمت سرائري، وكيف أعتذر إليك إذا ختمت على لساني ونطقت جوارحي، أنا تائب إليك فاقبل ذلك مني ولا تجعلني لجهنم وقودا. Aun bin Abdullah berkata dalam munajatnya, celakalah aku ya Rabb, ya Allah, sebenarnya aku melakukan maksiat dengan nikmat-nikmat yang Engkau karuniakan padaku. Ini mengaku bahwa dia melakukan maksiat. Dengan apa manusia ini melakukan maksiat? Atau dengan telinganya, atau dengan lidahnya, atau dengan kaki dan tangannya, atau dengan farjinya, atau dengan segala-gala yang ada pada badannya. Ini semua adalah karunia-karunia Allah. Ini satu titipan, satu hadiah. Bagaimana seorang itu memakai hadiah dan titipan ini untuk melanggar dan menyakiti hati yang memberi atau yang menitipkan. Ini sebabnya dia berkata, inna ma'asaituka bijawarihi wa bini'matika indi. Dia bilang, celakalah aku ya Rabb, ya Allah, dari bertumpuknya dosa-dosa yang rasa lezatnya telah hilang, tetapi akibat-akibat daripadanya tetap kurasakan terus menerus dan dipikul terus menerus. Siapa yang melakukan maksiat lalu lezatnya berjalan terus sampai dia mati? Tidak ada. Tiap orang yang melakukan maksiat sebentar saja. Kalau dia mabuk sebentar saja. Kalau dia berzina sebentar saja. Kalau dia menang merampok sebentar saja. Habis itu risiko dan akibat-akibatnya inilah yang akan berjalan terus. Maka sungguh salah hitung kalau orang melakukan maksiat ini. Sebaliknya, yang melakukan taat juga sama. Sebentar saja sudah hilang capeknya. Saudara masih ingat capeknya saudara puasa tahun yang lalu? Sudah hilang sudah. Betul? Tapi insya Allah pahalanya tetap saudara gembol sampai di akhirat. Tapi orang yang melakukan maksiat sudah lupa, tapi risikonya tetap tercatat dalam buku yang ia akan terima di hari kiamat nanti, dan atas dasar itu dia akan diperhitungkan. Inilah yang menyakitkan hati. Celakalah aku, ya Allah, bagaimana aku kok bisa melupakan mati, sedang ia tidak pernah lupa padaku. Masuk dalam akalkah kita dikejar-kejar oleh satu polisi saja misalnya, lalu kita lupa bahwa kita dikejar? Apa polisi itu yang mengejar lupa? Tidak mungkin. Kita dikejar oleh maut, tetapi kita lupa bahwa kita ada yang mengejar, yaitu maut. Bahkan Nabi SAW bersabda, huwa aqrabu ghaibin yuntadhar. Ghaib yang paling cepat yang akan datang pada anda adalah maut. Nah, celakalah aku, ya Allah,
Bagaimana aku alfa, sedang pengawas-pengawasmu, pengawas-pengawas penulis-penulismu selalu mengitari aku. Di samping saudara ada dua malaikat, Munkar dan Nakir, Raqib dan Atid di samping saudara. Di pundak saudara yang sebelah kanan namanya Raqib, sebelah kiri namanya Atid. Itu semuanya tetap berada bersamaan saudara. Lalu ada sekian banyak malaikat yang mengawasi anggota-anggota badan saudara. Itu tetap berada di sekitar saudara. Bagaimana saudara alfa? Orang biasanya kalau jalan bersama entel, dia tidak akan mengeluarkan rahasianya kalau dia ada rahasia. Misalnya dia bekas merampok, bisa mencuri, bekas orang yang mau berbuat sesuatu, dia tidak akan membuka rahasianya kepada entel, sebab dia diawasi. Bayangkan bahwa yang diawasi ini sekarang, dia seperti tidak ada yang ngawasi. Alfa sekali. Celakalah aku ya Allah, bagaimana meluapnya kecintaan dan kesayanganku pada tempat yang bukan tempat tinggalku. Bagaimana saya ini kok senang pada dunia, seakan-akan ini dunia tempatku yang penghabisan. Padahal tidak. Ini bukan tempat kita. Ini bukan tempat yang akan membawa kita buat selama-lamanya. Sebentar saja kita sudah pindah dari tempat ini. Seperti rumah sewa yang batasnya ditentukan. Ini kamu sewa sekian. Ada yang sewa 70 tahun. Habis 70 tahun dia mesti pindah dari sini. Untuk pergi ke tempat 700.000 juta tahun. Itu tempat tinggal yang betul. Itu yang tua kita akan duduk di situ. Kita malah menumpahkan semua perhatian kita di sini. Tidak mengingat akhirat sama sekali. Dan bagaimana daya upayaku untuk menumpuk milik di sini bertambah besar, sedang kelanggengan hidupku bukan di sini. Kenapa kita begini hebat mencari dunia, sampai kita tumpuk-tumpuk, akhirnya sudah mulai kelihatan agak banyak, kita ucapkan selamat tinggal kepadanya. Kita harus meninggalkan itu semua buat orang lain. Orang lain tidak kita didik, anak-anak kita itu tidak kita didik. Akhirnya itu duit dibikin abar-abiran oleh anak-anak kita, dibikin maksiat, dibikin itu. Akhirnya kita ngumpulkan untuk dibuang-buang dan untuk maksiat. Salah kaprah, salah hitung, salah menggunakan ini. Kalau aulia mencari secukupnya saja. Pokok dia hidup dan tugasnya ibadah tidak sampai kesenggol dan tidak sampai kurang. Saudara-saudara, celakalah aku ya Rabbi. Adakah kealpaan ini menyebabkan bahaya kecuali pada diriku sendiri? Ini kealpaan adalah bahayanya kena aku sendiri, tidak kena pada orang lain. Celakalah aku. Adakah seorang yang beramal untukku jika aku mencecerkan kewajiban-kewajibanku? Jadi kalau kewajibannya, faraidnya, misalnya sholat fardunya, kececeran, zuhur sholat, asar tidak, maghrib sama isya luput, besok pagi sholatnya subuh sudah jam 8. Ini kececeran begini, apa ada orang yang akan beramal untuk kita? Jelas tidak ada. Kita sendiri yang mesti mengamalkan itu. Ini termasuk fardu-fardu yang tidak bisa dititipkan, tidak bisa diserahkan, tidak bisa ditugaskan kepada orang lain. Lantas dia berkata, gunung-gunung engkau jalankan, tapi ia tidak berdosa seperti aku. Jadi saya mempunyai dua kaki, gunung-gunung juga kau jalankan bersama bumi ini, mengitari matahari. Tapi gunung ganang itu tidak pernah berbuat dosa, namun aku berbuat dosa. Matahari dan bulan engkau putar, namun keduanya tidak akan mengalami perhitungan seperti aku kelak di hari kiamat. Matahari dan bulan engkau putar, akhirnya bintang, namun keduanya tidak akan mengalami perhitungan seperti aku di hari kiamat. Jadi matahari dan bulan engkau putarkan masing-masing di palaknya,
Tetapi nanti di hari kiamat mereka tidak ada yang memperhitungkan. Engkau tidak akan perhitungkan dia. Aku mesti kau perhitungkan. Binatang-binatang buas kelak akan engkau bangkitkan, namun mereka tidak mengerjakan apa-apa yang pernah kulakukan. Jadi binatang-binatang buas nanti di hari kiamat akan dibangkitkan oleh Allah. Cuma mereka tidak akan diperhitungkan seperti dia. Dalam arti kata dia pakai masuk surga ataupun neraka. Segala dosa yang kulakukan, celakalah aku. Alangkah besarnya bahaya yang menunggu aku ya Allah. Karenanya ampunilah aku ya Tuhan. Janganlah kau bongkar rahasia-rahasiaku. Dengan mata yang manakah aku akan melihat wajahmu di hari kiamat kelak, sedang engkau telah mengetahui segala rahasiaku. Dan bagaimana pula aku akan memohon maaf jika lidahku nanti engkau bekukan untuk memberi kesempatan anggota-anggota badanku berbicara. Aku mohon ampun dan taubat ya Rabbi, terimalah taubatku ini, dan janganlah engkau jadikan aku bahan bakarnya Jahannam setelah aku beriman dan mengesahkan engkau. Ini satu i'tiraf, ini satu pengakuan seorang mukmin kepada Tuhannya. Dan pengakuan-pengakuan semacam inilah kita harus selalu lakukan pada Allah, supaya kita betul-betul menjadi hamba yang saleh. Dan munajat-munajat seperti inilah yang mesti kita bunyikan di waktu malam kalau kita tahajud. Akui kesalahan kepada Allah dan janji tidak akan kembali melakukan kesalahan-kesalahan seperti itu. Dengar apa yang dikatakan oleh siapa tadi namanya? Aun. Bagaimana dia bilang, saya dengan wajah apa akan menghadap engkau ya Allah, aku penuh dosa. Dan lidahku nanti akan kau bekukan, tidak bisa bicara untuk menjawab. Yang menjawab adalah anggota badanku sendiri. Jadi masalahnya saudara-saudara adalah masalah serius. Kita semua harus ingat pada akibat yang menunggu kita, kepada alam berikut ini yang menunggu kita, kepada malaikat-malaikat yang menunggu kita, menunggu untuk mengatakan kepada kita, selamat datang masuk ke surga, atau masuklah engkau di neraka, atau kita diseret ke neraka. Karena itu marilah kita yang khusyuk sejenak memikirkan hari kiamat ini. Di samping kita memikirkan dunia dan kemenangan di dunia, juga pikirlah bahwa Anda harus menang di akhirat juga, supaya Anda menjadi hamba Allah yang saleh. Saudara-saudara, saya kira kitab ke-52 ini sudah saya tafsirkan, dan kalau masih ada acara tanya jawab tidak ada, maka saya kira majelis sudah bisa ditutup sampai di sini sambil membaca doa sebelumnya seperti biasa. Ya Rabbana tarabna ilana tarabna wa annana asrafna wa ashrafna wa tub alaina tawba waghfir li kulli hawba واغفر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ربي ومولدينا والأهل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين ربي أجمع رحمة وجودا منا من كتاب منا من مصطفى رسول الله بكل سوء